Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik asfal asfiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Bahkan sampai adalah salah satu orang kafir yang pernah menantang Nabi. Apa kata dia? Hei Muhammad, kalau betul Tuhanmu kuasa, hujankan kota Mekah dengan batu. Mintanya nggak tahu-tahu, Bu. Kalau memang engkau maha hebat, hujankan kota Mekah dengan batu. Ditantang begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, enggak hujan-hujan batu. Akhirnya orang Quraisy itu bangga, orang kafir itu bangga. Tuh kan, mana Tuhanmu nggak bisa menimpa musibah kami. Jadi kalau Rasulullah ada di tengah mereka, itu bencana susah turun. Turunlah ayat. Allah berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum ketika engkau masih ada di tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab satu kaum ketika mereka masih beristighfar. Kenapa enggak turun bencana di Mekah? Nabinya masih di situ. Begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bentaran Mekah. Mengajak Bapak Ibu sekalian di jam 11:30 ini coba ngerasain. Ini kira-kira yang ulang tahun siapa sih nih, malu? Yang ulang tahun siapa? Nabi kita ya. Kalau kita ulang tahun kan ada pengantinnya tuh, betul ya? Kita ini asyik ngobrol bareng-bareng, kita nggak tahu nih yang pengantinnya lagi di mana nih duduknya. Sayang diundang sama orang ulang tahun, kita kokoh aja. Yang ulang tahun lagi duduk nggak disapa, nggak disalamin. Takutnya ngambek yang ulang tahun, dia pulang. Akhirnya acaranya nggak mesra karena yang ulang tahunnya ninggalin acara. Yang ulang tahun sekarang ini siapa yang kita rayakin siapa ini? Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad sebelah mana nih kira-kira? Belum pernah nih bapak-bapak ngaji begini, belum pernah ibu-ibu. Ini guys, tadi nih kita harus dapat rasa Nabi itu ada di kita yang mana gitu. Apa waktu lagi sarakal ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam kepadamu, terus ada angin sejuk, wangi-wangian yang menghembus, itu harus kita yakini. Karena Nabi kita mah, bapak-bapak, Nabi kita mah badannya doang yang dikubur. Hadaratnya Nabi kita itu nggak pernah kita acara haul. Orang tuh kalau udah meninggal bukan maulid namanya, tapi namanya haul. Contoh Syekh Abdul Qadir udah meninggal belum? Udah, nggak ada maulid Syekh Abdul Qadir, adanya haul Syekh Abdul Qadir. Kita punya engkong meninggal, haul tahun ketiga, haul tahun keempat. Kapan kita ngerayain haul Nabi Muhammad? Ibu pernah diundang haul Nabi Muhammad? Enggak pernah. Yang diundang adalah ulang tahun mulu. Karena emang nabinya belum ninggalin kita. Alhamdulillah. Cuman ngerasa nggak nih hari ini Nabi datang nengokin kita? Dalam kitab Jalalain, syahidan ay ila ma ursilat ilaihim. Seorang nabi itu harus tuntas nemenin umatnya. Kalau nabi-nabi terdahulu, nabinya meninggal, umatnya selesai. Umat Nabi Ayub udah habis sejarahnya. Kaum Ad, kaum Samud udah habis. Tapi ini umat Nabi Muhammad, nabinya secara fisik sudah dikubur, tapi umatnya masih ada di kita nih. Berarti Nabi masih nemenin kita. Itulah kenapa Nabi bukan meninggal. Nabi hanya menyelesaikan tugas jasmaniahnya. Jasmaniah Nabi itu hanya berlaku 63 tahun. Tapi pengawasan Rasulullah sebelum alam diciptakan, Nabi udah ada. Tuh hebatnya Nabi kita. Kata Allah apa? Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak aku jadikan alam raya. Ini Nabi kita orang paling keren, paling hebat.
Kalau Nabi Isa salah satu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, kita nggak pernah dengar tuh Nabi Muhammad menghidupkan orang mati. Baca kitab Jawahirul Ma'ani, saya tadi terkagum-kagum tuh pada ketua Majelis Taklim Nurul Hikmah ya, Ustadz Sukandi SPDI. Betul nggak tadi itu rumahnya? Saya baru itu seumur-umur ngeliat fotonya Kiai Haji Jawahir Umar. Beliau pengarang Jawahirul Ma'ani, beliau menuntaskan sebuah kisah bagaimana ketika ada orang Nasoro sama orang Muslim adu argumen. Kata dia apa? Hebatan Isa, karena Isa bisa ngidupin orang mati. Muhammad mana ada riwayatnya bisa ngidupin orang mati? Dia berantem berdua. Kedengaran nama Tuhan saya, kata Tuhan saya ada apa? Ini guru, katanya Nabi Muhammad nggak bisa ngidupin orang mati. Ya emang kita nggak pernah dengar. Kata Tuhan saya, lu jangan bawa-bawa Nabi Muhammad. Kebangetan tinggi bawa-bawa umat nih, gua aja nih umatnya. Mau apa? Mau ngidupin orang mati? Yuk kita ke kuburan. Buka kalau nggak salah pasal keberapa lah di situ. Tanya sama yang jaga kuburan, mana kuburan yang kurang seminggu mana? Nih kuburannya. Orang Nasoro itu dulu Isa ngidupinnya pakai apa ngomongnya? Dengan nama Allah wahai mayit hidup. Wah, keribetan bawa-bawa Allah. Ini jenazah yang dikubur apaan kerjanya? Nyanyi. Kata Syekh Abdul Qadir, mau nggak nih orang saya bangunin dikubur terus nyanyi? Mau. Udah Syekh Abdul Qadir cuma teriak doang, bangun. Kuburan belah, jenazah jangan naik, dia nyanyi tuh perempuan. Itu Nasoro, jungkir-jungkir, minta ampun masuk Islam di bawah barokah Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah. Bapak Ibu udah dapat kehebatan Nabi Muhammad? Udah. Alhamdulillah. Ini buktinya malam ini pada mau lagi nih. Ini kalau nggak ada maulid jam segini ngapain? Tidur ngorok. Ini kita begini nih karena hati kita ada cinta kepada Rasulullah. Dan Rasulullah lagi syahidah, lagi ngeliatin. Ini mana yang benar-benar datangnya mau maulid? Mana ya ini mudah-mudahan yang sampai detik-detik terakhir masih hadir, Allah berikan jaminan cinta Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal. Susah Bapak Ibu, cinta Nabi itu tiket kita. Ibu jungkang-jungking sholat, Bapak pergi haji bolak-balik. Kalau kagak distempel sama Nabi, nggak nyampe. Iya. Kalau kita pengen meraih cinta Allah, tiketnya cuma satu, cinta Rasulullah. Apa kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ya Muhammad, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul-betul kalian cinta Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutin saya. Kalau ente sudah ngikutin saya, nggak usah mikirin sholatnya balang-balang, Qur'annya jarang-jarang. Yang penting udah ada dalam jalur kehidupan Nabi. Yuhibbukumullah. Nabi ini yang ngasih kalimatnya dijamin sama Allah. Niscaya kamu dapat cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan Allah ampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang saya tanya, kita udah betul-betul dalam rombongan Rasulullah nggak nih? Dibilang tadi sama Ustadz Antoni, Iqra kitabak, baca buku kamu sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaihi hasiba. Cukup kamu sendiri yang reken, yang ngitung apa betul ini kitabmu sudah sesuai dengan Rasulullah. Barusan saya mau ceramah di bacaan Quran. Ya Allah, entar apa yang mau disampaikan? Ustaz Antoni baca, oh ini ayat-ayatnya, supaya bacaan beliau manfaat. Amin. Jadi ibu nih, hari ini kita lagi nulis lembaran-lembaran kehidupan. Besok di akhirat akan ada yang diterima tangan kanan dan akan ada yang mendapat catatannya tangan kiri. Mau yang mana kira-kira? Yang kanan. Betapa indah orang-orang yang dapat tangan kanan.
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. Apalin Al-Waqiah biar matinya husnul khotimah. Ini mah lagu apal Quran pilih-pilih saudara, Yasin diapalin, enak bu, lagi bengong sendirian di rumah sepi, jadikan Quran sebagai sahabat kita. Nah kita datang maulid ini, kita pengen kenal sama Rasulullah. Amin. Emang bagaimana kenalnya? Makanya ada maulid. Dilahirkanlah Rasulullah, dibacakan sejarah dalam Barjanji. Ada Barjanji surah Nabawiyah, ada Simtud Durar surah Nabawiyah, ada Syaraful Anan surah Nabawiyah. Alhamdulillah semarak pengajian dan baca rawi banyak. Insya Allah kalau ngaji benar, otaknya dibuka sama Allah. Karena tadi udah dibukain Quran, dibukain Nabi ya. Kalau ibarat gelas mau dituangin air susu udah dicuci, sama tahlil dicuci, sama baca rawi dibersihin, sama Quran dihiasin. Nah diterapin dah tuh sirah Nabawiyah. Biar kata gelas dituangin air susu, kalau butak mah orang minumnya ragu, geli. Tadi ini dari tadi acara kebersihan. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, para guru wabil khusus ahina fillah Ustaz Syahrudin selaku panitia. Betapa kita bersyukur malam hari ini, waktu kita sangat bersejarah. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini termasuk saya juga, borok kita bisa melakukan sholat 1000 rakaat, betul kan? Ada nggak di antara kita yang bisa sholat 1000 rakaat? Tapi begitu kita hadir di majelis ilmu, apa kata Rasulullah kepada Muaz? Ya Muaz, julusuka sa'atan fi talabil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min ibadati alfi rakaat. Hai Muaz, engkau duduk di satu majelis ilmu 1 saat saja, 1 jam saja, tidak pegang pulpen, tidak nulis kalimat, itu sama seperti engkau melaksanakan sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Jadi ibu nih nggak tanpa sadar, ibu bapak udah berapa jam duduk di sini? 2 jam, 3 jam, udah 3000 rakaat tuh. Ya ini kita bicara fadilah pahala dulu nih. Ya supaya apa? Supaya kita gembira hadir di majelis ilmu. Sebab kalau kita nggak gembira nih, hati kita nggak terbuka. Orang kan kalau gembira apa aja jadi ringan, betul ya? Iya semangat, benar kata Mpok, semangat. Ini majelis mahal, majelis mulia, dan orang-orang yang datang ke tempat ini emang dipilih sama Allah. Yang datang jam sekian sampai sekian udah diatur, yang jam sekian atasnya udah diatur. Nah kita dapat yang malam nih, insya Allah nggak ada ngantuk, karena nanti pikiran kita akan bereksplorasi. Sejauh mana Rasulullah datang hari ini mengabarkan tentang apa yang harus kita terima malam hari ini. Kalau bahasa orang mah bu, kalau kita datang ke ulang tahun makan pulang bawa kue-kue gitu ya. Iya, kan ulang tahunnya bocah. Nah sekarang kita pulang maulid di sini bawa apa kira-kira? Pertama saya ingin simpulkan, guru kita tadi Ustadz Mukhtar luar biasa, membuka pengenalannya dengan memberi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau beri salam itu sebenarnya ucapannya sama dengan penduduk ahli surga. Makanya kalau kita beri salam, jawab salam, rasakan kita lagi niru-niru penduduk surga. Amin. Iya, ini benar. Coba buka surat-surat Al-Quran. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salam bagi penduduk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Salam. Begitupun kita ke Nabi, kita mengucap salam. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Bersama. Assalamu alaik. Assalamu Assalamualaikum. Salam kepadamu Zainal Anbiya. Salam kepadamu Atqal Atqiya, orang yang paling takwanya luar biasa. Kita baca, Nabi jawab,
Karena apa? Karena kata Nabi, tidak ada di antara satu orang pun di antara kalian yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku ke dalam tubuhku dan aku disuruh menjawab salam-salam kalian. Jawab tuh Rasulullah. Nih kalau kita beri salam nggak dijawab, nggak mungkin Nabi yang ngomong. Makanya kenapa kalau kita mengucap salam itu enak aja sama Nabi. Assalamu alaikum. Assalamu Assalamu alaikum Zainal. Assalamu alaikum. Coba sekarang rasakan udaranya bersih kan? Bersih. Steril. Masuk jam 12 itu saripati bumi keluar. Makanya orang-orang yang berzikir itu kalau jam 12 dia malah tambah sehat. Ya. Udaranya bersih, suasananya hening, hati kita bening benar. Bu, saking beningnya sampai sunyi, tatonya mulus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita mendengar ada musibah yang luar biasa di Cianjur. Suatu gempa yang magnitudenya tidak terlalu besar tapi dampaknya sangat luar biasa. 5,6 skala Richter, tapi lebih dari ratusan rumah hancur, yang meninggal 162, yang menjadi korban pengungsi itu ribuan orang. Bagi orang-orang yang berpengetahuan, orang segera membacanya dengan analisa pengetahuan. Wah, ini terjadi karena sesar Cimandirinya bergeser, kira-kira begitu. Oh ini begini, oh begini. Tapi orang lupa untuk mengembalikan suatu peristiwa itu hanya kepada kekuasaan Allah. Padahal kita kalau tiap malam Jumat suka ngomong, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hendaklah semua pulangin dulu kepada Allah. Ada apa ya Rabb, negeri kami gempa? Ada masalah apa dengan musibah rumah tangga kita? Kan gempa, goncangan itu jangan dipahami bumi doang. Hari ini ekonomi kita goncang, betul nggak? Hari ini hubungan suami istri gempa. Hari ini antara anak dan orang tua tidak sepakat dalam tutur bahasa. Ada apa? Dulu Bapak Ibu, ketika Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW hidup di Mekah, itu kalau tidak salah dalam surat Al-Anfal, itu Nabi kita ditentang habis-habisan. Nabi kita dicaci, pengikut-pengikutnya disiksa. Bahkan sampai ada salah satu orang kafir yang pernah menantang Nabi. Apa kata dia? Hei Muhammad, kalau betul Tuhanmu kuasa, hujankan kota Mekah dengan batu. Mintanya nggak tahu-tahu Bu. Kalau memang engkau maha hebat, hujankan kota Mekah dengan batu. Ditantang begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, enggak hujan-hujan batu. Akhirnya orang Quraisy itu bangga, orang kafir itu bangga. Tuh kan, mana Tuhanmu nggak bisa menimpa musibah kami. Turunlah ayat. Allah berkata dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum ketika engkau masih ada di tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab satu kaum ketika mereka masih beristighfar. Kenapa enggak turun bencana di Mekah? Nabinya masih di situ. Begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bentaran Mekah digoncang. Kalau rumah tangga kita sering goncang, mungkin Rasulullah tidak ada di rumah tangga kita. Kalau kita dagang sering goncang, mungkin cara dagang kita tidak ada dengan cara Rasulullah. Mungkin kalau kita membangun komunikasi sama anak kadang-kadang selalu bertentangan, mungkin belum ada cara Rasulullah hidup dalam kehidupan kita. Itulah Maulid, menghidupkan kembali Rasulullah dalam setiap dimensi kehidupan kita. Amin. Siapa yang tidak bisa meneladani Rasulullah?
Pejabatkah? Rasulullah pejabat. Apakah seorang pedagang bisa meneladani Rasulullah? Rasulullah pedagang. Apakah seorang suami bisa meneladani Rasulullah? Rasulullah istrinya 9. Kagak ribut-ribut. Damai, istri 1 udah kayak kiamat dulu. Tadi ketawa aja. Rasul istrinya 4. Yang dipikirin negara, yang dipikirin umat. Kita RT bukan, RW bukan, gak mikirin apa-apa. Kayaknya masih gelisah aja, betul begitu, betul. Cari resepnya dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad. Ini kunci sukses kita. Umur yang Allah berikan kepada kita untuk menyempurnakan cinta kita kepada Rasulullah. Waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menyempurnakan kenalnya kita sama Rasulullah. Dan ini kita umat paling manja. Kenapa? Karena mencintai Rasulullah paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena Rasulullahnya udah cinta sama kita. Kalau ibarat orang tepuk tangan Nabi, tangannya udah terbuka 1. Tinggal kita doang marah teplok bunyi. Kalau kita mencintai orang yang belum cinta kan Masya Allah capek banget kita. Kesono kita kejar dia pergi. Kita telepon dia matiin handphonenya. Ya namanya cinta bertepuk sebelah. Ini Rasulullah itu jadi cinta, nungguin kita Rasulullah. Kapan umat saya mau cinta sama saya udah cintanya ubun-ubun kata Rasulullah. Makanya paling enak umat akhir zaman. Amin. Bayangin coba ulang tahun begini ya Allah. Tibang datang ya kan, kue ada, buah banyak, besek lain. Jadi Bapak Ibu ini keindahan malam Maulid. Ya, maka Masya Allah tabarakallah. Saya doakan ya yang semua berpartisipasi dalam kesuksesan acara ini disambut cintanya oleh Rasulullah SAW. Termasuk ibu-ibu nih yang setia nungguin lah. Saya ceramah begini kalau kagak ada orang malu juga Bu. Nah, ceramah kan cuman gak ada orangnya. Ini kan bagus nih ada yang hadir. Yang pakaiannya loreng, yang gelonjoran, yang senderan, yang matanya sudah mulai naik turun riap-riap. Banyakan turunnya lama naiknya ada gitu. Kasih kopi dong gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah ada di tengah mereka itu bencana susah turun. Makanya Masya Allah ketika kita punya saudara Erdogan yang diangkat menjadi presiden Turki, gerakan pertama Erdogan mengembalikan umat kepada Islam yang sebenarnya. Itu tentara diajak sholat berjamaah, itu masyarakat diajak memakmurkan rumah-rumah Allah. Kurang dari setahun Turki yang memiliki luasan lautan dan di antara lautnya ada namanya Laut Hitam. Puluhan tahun dieksplorasi oleh Eropa, enggak ketemu tuh kilang-kilang minyak. Enggak ketemu. Begitu Erdogan naik, umat diajak taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah. Sebentar kemudian ditemukan kilang minyak di Laut Hitam yang persediaan minyaknya mampu melayani kebutuhan Turki sampai 200 tahun ke depan. Bayangin. Itu janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalau saja suatu kaum mereka beriman bertakwa, kami bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Dan ini Indonesia pernah meraih kejayaan itu. Apa yang tidak bernilai di Indonesia? Kan dikatakan sungainya air susu, kayu dilempar jadi pohon, gitu ya Bu ya. Apalagi kekayaan alam rayanya itu namanya emas sampai luber ke atas-atas. Pada jalan di pasar itu emas. Wow, ibu natap saya begitu amat. Saya jadi terkesima nih. Jadi para jamaah ini Indonesia ini serpihan surga yang pernah pecah jatuhnya di Indonesia. Dan Indonesia ini saya pernah ketemu salah seorang tua, dia bilang, Ustadz ente cari manusia model apa, kumpul di Indonesia. Mau cari yang putih, ada di Indonesia. Main-main ke Cina cari hitam, sampai capek gak ketemu yang hitam. Mau cari yang mancung, ada di Indonesia. Yang mancungnya ke depan, ada. Belum, udah duluan aja dah. Aduh, buka kartu saya dong. Yang mancungnya setengah ke depan banyak. Yang tinggi ada di Indonesia, yang pendek ada di Indonesia tuh modelnya. Ini Indonesia, ini Indo manusia. Kumpulan seluruh manusia di muka bumi ada di Indonesia.
Mau cari yang bagaimana tuh? Yang kita lihat nyenengin ada, yang kita lihat nyeselin bukan ada, banyak. Enggak ya, enggak. Jadi para jamaah, ini Indonesia negara yang unik. Makanya banyak ulama-ulama Timur Tengah yang berharap kebangkitan Islam itu datangnya dari Indonesia. Amin. Dari mana? Ini dari mama. Kenapa? Bayangin Pak, emang mama kapan pensiun coba? Ngurus anak 10, anaknya udah pada gede kawin, ngurus cucu, betul? Pensiun kagak? Kagak. Cucu gede, ya nyapu rumah, dia ngaji. Nih mama kita nih, Masya Allah. Emak-emak kita ini ngajinya banyak, ibadahnya banyak, nerima aja dikasih berapa aja mas suami. Itu perempuan Indonesia modelnya. Orang-orang luar tuh bingung dengan orang-orang Indonesia. Kenapa? Damai-damai. Berbeda pemahaman, kalem aja. Kayak nasi liwet begitu. Ada terinya. Ini ada jengkolnya. Kangen juga. Lengkap. Kenapa? Karena dasar yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita adalah bagaimana memahami Islam dengan karya dan rasa, bukan dengan kata-kata. Makanya orang tua kita kalau disuruh ngomong kurang bisa, tapi kalau ditanya malamnya kalah banyak kita sama orang tua kita. Iya. Inilah satu fadilah di mana Indonesia kita sebagai penduduknya hari ini merasakan keagungan yang luar biasa. Maka program Maulid ini tidak cukup hanya dilakukan oleh satu majelis taklim. Kalau bisa setiap rumah melaksanakan Maulid. Kenapa? Karena ingin melahirkan Rasulullah dalam rumah tangga kita. Amin. Makanya lihat anak baru lahir coba. Anak baru lahir kagak bisa begitu aja dikasih nama. Sambil dikasih nama, dicukur rambut, dibacakan salawat Nabi. Betul? Iya Ustadz, ntar malam datang anak saya mau dikasih nama. Oh iya udah, ada yang baca rawi Ustadz. Iya bagus. Coba tuh ngasih nama anak kita aja di launchingnya tuh makin nada rawi. Ya Rabbi salam alaika, digunting. Itu kan artinya anak kita pengen hidup bersama syafaat Rasulullah. Cuman sayangnya begitu gede nggak dikenalin Nabi, itu doang tuh. Kita lupa mengenalkan Rasulullah sama anak-anak kita. Padahal Rasulullah berkata dalam hadisnya, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Ajarkan anakmu 3 hal penting dalam kehidupannya. Hubba nabiyikum. Ajarkan anakmu cinta sama nabinya. Ini tugas orang tua. Maka bersyukur ada maulid, tugas kita ditalangin sama kiai. Amin. Ya kan gara-gara anak kita ajak maulid kan jangan kenal lama-lama. Gara-gara anak kita lahir mau dikasih nama, dibacain maulid. Itu cara bagaimana kita menembus perintah Rasul. Maka budaya cukur rambut baca maulid, budaya khitanan baca maulid, termasuk ngerayain maulid begini. Ini bukan sekedar budaya ecek-ecek. Ini adalah hasil daripada ijtihad para ulama. Maka kita marah betul kalau ada orang mengejek maulid sebagai acara-acara bid'ah. Maka kita murka kepada mereka yang ingin mengusik sumber kekuatan kedamaian umat. Karena inilah yang membuat hati kita menyatu. Tanpa ada maulid, kita sulit saling bersatu padu, saling bertatap muka dengan penuh kasih sayang. Duduk sama tinggi, berdiri terbalik. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tuh saking semangatnya begitu salah. Kalau bukan dengan maulid, mau cara apa Ustaz? Di maulid ini yang sendau gurau ada, alhamdulillah. Iya kan udah tadi ketawa-ketawanya udah, makan-makannya udah. Sekarang ngaji, taruh-taruhan nama saya. Kalau kita ngaji benar, nggak bisa kita merebut. Karena jiwa kita menjerit. Jiwa kita yang sejatinya fitrahnya pengen kenal sama Rasulullah. Bohong besar kalau di antara kita nggak pengen kenal sama Rasulullah. Bohong besar. Karena Rasulullah lah dicipta alam raya. Karena Rasulullah lah bagaimana nanti penghitungan yaumil hisab dilaksanakan. Karena Rasulullah surga dibuka. Maka kalau hari ini kita merasa saya nggak cinta kepada Rasulullah, bukan kita nggak cinta, kita belum melek, belum terbuka. Betapa Rasulullah berlapar-lapar di siang hari, terjaga di malam hari karena kecintaannya kepada umatnya. Dan ini kita yang dipikirin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mencintai kita dengan segala kesulitan, penderitaan, perjuangan.
Tapi kita merayakan Maulid Nabi dengan segala kesenangan, kenikmatan, dan Rasul nggak marah dengan semua itu. Coba enak nggak kita Maulid begini? Ustadz datang kagak dijemput, pulang nggak diantar, sedih amat, jelangkung. Iya. Ya ini untung saya keluar tadi nggak dibangun. Kalau dibangun saya kagak mau ceramah, kesian orang mau pulang tahan. Berarti ini yang udah di sini yang udah ahli kampung sini. Amin. Jadi jaminan pertama kalau Rasulullah itu hidup di dalam apa saja bidang kita, jaminan pertama Allah tidak akan menurunkan suatu bencana. Makanya ayo dah kita mulai lengkapin lagi kehidupan kita. Terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi yang belum kita kerjakan. Kenapa sunnah orang lain kita turutin? Terlalu banyak pekerjaan Nabi yang belum kita tiru. Sudah, kalau ada pekerjaan yang bukan dari Nabi, nggak usah terlalu kita turutin. Kenapa? Karena tadi perjuangan kita adalah bagaimana menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkah Rasulullah masih menyaksikan kita? Itu tadi ayatnya surat Al-Ahzab. Allah mengutus Nabi untuk menjadi saksi. Dan saksi Nabi itu kepada umatnya. Karena umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, Nabi Muhammad kan fisiknya udah nggak ada, ya. Tapi beliau masih menyaksikan kita, ya. Beliau masih menyaksikan kita. Yang kedua tadi hadis yang menyatakan bahwa kalau ada ma min ahadin minkum yusallu wa yusallimu alayya illa raddat ruhi ilayya. Kata Nabi, tidak ada satu di antara kalian yang baca salawat dan salam kepada saya kecuali Allah kembalikan ruh saya dan saya disuruh menjawab salam-salam kalian. Jadi ini kita Bapak-bapak harus yakin. Kalau kita nggak yakin dengan ini, berarti ada perkara tentang rukun iman kita. Di antara rukun iman yang 6 adalah percaya kepada Rasul. Betul, ini ucapannya Rasul, ucapannya Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita hadir Maulid, kita mengenal kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah Nabi pertama tapi diutusnya terakhir. Kalau kita baca kitab Simtud Duror begitu. Nabi itu Nabi pertama tapi kemudian diutusnya terakhir. Dalam satu riwayat, ayah kita Nabi Adam alaihissalam ini karena kehilafannya makan buah khuldi, kemudian dikeluarkan dari surga. Kemudian Nabi Adam bertobat berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai diriwayatkan antara mata dan hidungnya itu ada celong, ada apa? Ada cegok. Apa bahasa sini? Lubang kecil gitu tuh buat ngalir air mata. Saking nangis nggak berhenti-berhenti, belum diterima taubatnya. Sampai kemudian Nabi Adam alaihissalam membayangkan surga, di mana di pintu-pintu surga itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian maka Nabi Adam bertobat, Allahumma ighfir dzunubi bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Adam menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, disambut taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat kemuliaan nama Nabi kita. Dan kita harus yakin, pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu muji itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bersilaturahim ke Magelang. Di sana ada seorang ulama besar, namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Orang nyebutnya Mbah Mangli Magelang. Beliau mau berangkat ke Jakarta. Kemudian ada muridnya lagi nanam pohon, lagi nanam sayur. Berangkat bah, iya tanam yang bener dah katanya. Ntar sore saya banyak tamu ya, biar bisa masak sayur. Itu muridnya itu zamannya ketawa. Orang pagi-pagi lagi nanam biji, masa sore mau dipanen. Pulanglah dia. Sorenya Mbah Mangli pulang, tamunya banyak. Dipanggil itu yang nanam, tolong dipanen sayurnya, tamu banyak. Begitu dia balik, itu yang baru ditanam pagi, itu sorenya udah bisa dipetik. Itu bu kemuliaan. Kemuliaan ini dibagi-bagi sama Allah kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaannya dibagi-bagi. Kenapa? Karena risalah ini berlanjut sampai akhir zaman, sementara tidak ada dia utus Nabi.
Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, tapi ada kekasih-kekasih Allah, ada wali-wali Allah. Dan itu paling mudah umat Rasulullah mencapai makom pada para wali. Tapi kadang-kadang kita nggak ngeh kalau Bapak Ibu ini pernah dibukakan oleh Allah salah satu makomat kewalian. Iya Bu, kita nih lupa, kita pernah menyaksikan keagungan Allah, tapi kita lupa. Seperti umpamanya ada penyakit yang mungkin zaman sekarang lebih dahsyat penyebutannya begitu kan? Entah COVID, entah darah kental, entah panas tinggi. Orang tua kita dulu kalau anak kecilnya panas tinggi, Masya Allah diapain? Diborain minyak sama bawang gitu ya. Udah kagak pakai disuntik kanan, suntik kiri, masuk selang. Masya Allah. Paling sehari 2 hari tuh kamar bau minyak. Udahannya bocah main lagi. Dulu kalau anak jatuh dengkulnya apa namanya? Berdarah apa namanya kalau kena tembok? Bungsut sama. Diapain Bu? Betadin itu mah anak sekarang nih yang dorong tuh. Saat kelani dulu zaman kita kalau bungsut diapain? Kalau dikasih sawang, kalau jerobek, kalau cuma bungsut doang dulu. Nah, diludahin sama bapak kita. Gini, baik. Itu bukan wali itu orang tua kita dulu. Ludahnya aja manjur. Coba bocah sekarang kita ludahin, bosan ngomel ya. Abis dah infeksi. Abis infeksi. Nih lihat nih perwalian yang udah dibuka. Dulu di rumah kita ya ini kan saya dulu saya kan di Jakarta. Sekarang udah 8 bulan di Selatan. Jadi saya ngalamin dulu yang namanya nyai-nyai tukang urut bayi. Itu kalau bocah kita kagak doyan makan, emang diapain nama nyai-nyai itu? Ya Allah Bu, udah selapengnya jelek banget. Udah daunnya udah pada busuk. Tuh bayi direnjang, mulutnya dibuka, dicokokin sama selapeng begitu tuh. Ada nggak di sini begitu mana Bu? Sekarang ada ya. Coba itu kalau secara ilmu kedokteran itu kotor itu. Kotor orang nyainya habis ngurut, tangannya bawa apa? Bawa minyak. Begitu bayi yang kedua sini bayi lu ngapa? Itu nyai kagak doyan makan. Udah lu pegang. Diambil itu, ya tangannya bawa minyak. Sapu tangannya udah jelek banget. Dedauanannya udah romannya busuk. Dipencak hidungnya, mangap bocah kita, dirojok colok keluar tuh cekokan namanya. Pulang dari situ nangis aja 1 jam tidur, begitu bangun laparnya luar biasa. Nah ini bocah doyan makan ini. Nyai kita dulu begitu tuh, betul nggak? Kagak ada yang kemudian karena gagal ginjal. Dan sekarang bayi 100 berapa tuh meninggal gara-gara gagal. Ini bagaimana ceritanya? Ada sesuatu yang mulai hilang dari kemuliaan tangan-tangan mulia orang tua kita. Sekarang kita ambil lagi. Siap? Iya dong, ini kan maksud saya nih pulang maulid. Ustaz, Nabi kita hebat. Iya Nabi kita hebat. Apa yang kagak bisa kita minta sama Nabi? Orang Syekh Abdul Qadir aja yang bukan Nabi bisa ngidupin orang mati. Yuk kita pulang maulid ini kita ambil kehebatan Rasulullah untuk kita lahirkan gitu. Maka kembali bagaimana Rasulullah SAW ini malam kita rayakan, bagaimana kita melahirkan Rasulullah. Baca sejarah Nabi, baca sejarah Nabi umur sekian, terus umur sekian, dan terakhir salah satu sifat Nabi yang sangat masyhur. Ya kalau apa namanya kita dengar cerita-cerita Nabi emang gak tuntas dah. Mau berapa kali maulid juga masih kurang aja Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu simbol kemuliaan Allah. Rasulullah itu Quran berjalan. Jadi kalau kita ngomong Quran berjalan, kita bahas Quran aja nggak rapi-rapi. Karena Rasulullah itu Quran berjalan. Ketika sahabat bertanya sama Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah bagaimana Rasul akhlaknya? Maka kata Sayyidatuna, kana khuluquhul Quran. Kalau Rasul itu kayak Al-Quran. Jadi kalau kita bahas nggak tuntas sampai kita mati. Saking mulianya Nabi kita. Cuman ada salah satu sifat Rasul yang sangat masyhur dan ini juga tertuang dalam kitab Berjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Adalah Nabi sangat pemalu dan rendah hati.
Ini sifat yang mungkin sebagian kita pernah mendengar atau harus kita ulang. Nabi itu Bapak Ibu sangat pemalu. Pada satu waktu beliau sedang ikut membangun Ka'bah. Ka'bah itu pernah tenggelam banjir. Ya. Yang kita pernah dengar kan Nabi itu orang yang pertama mengangkat batu Hajar Aswad. Iya itu betul. Tapi sebelum Hajar Aswad ditaruh itu kan Ka'bah itu porak-poranda. Dibangun oleh Rasulullah, bantuin. Nah itu. Begitu Rasulullah lagi bangun, Rasulullah tuh naik ke atas Ka'bah. Kemudian angin kencang. Gamisnya Rasulullah nih, gamis tersingkap, ketiup angin gitu ya, sehingga betisnya Nabi apa? Betisnya Nabi kelihatan sama orang yang di bawah. Itu Rasulullah turun detik itu juga mukanya merah, malu. Itu Rasulullah. Kalau bicara tentang aurat Rasulullah SAW, orang laki, tapi sangat pandai dan sangat malu kalau sampai hal-hal yang nggak pantas terlihat oleh umat. Ini malunya Rasulullah pakai begitu misalnya. Rasulullah ketemu orang yang punya utang ya sama Rasulullah, punya masalah. Rasulullahnya yang malu. Kalau kita kan ketemu orang yang punya urusan sama kita, malah kita jagain jalanan. Nah ketemu dia nih. Kemarin susah, sekarang kita jagain. Kalau Rasulullah ngumpet. Itu sangat pemalunya Rasulullah SAW. Maka sampai malu itu punya derajat setengah dari iman. Al-haya'u minal iman. Maka kita yang sudah maulid, kita yang sudah haji, kita yang sudah umroh, kita yang ngaji, tampakkan rasa kemaluan itu sebagai wujud syukur. Jangan sampai nanti ada orang awam bilang, udah haji begitu. Ada kan gitu ya benar. Udah ngaji begitu. Siapa yang merusak? Kata ulama Mesir, Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Yang ngancurin Islam bukan orang lain, yang membuat Islam lemah orang muslimnya sendiri. Maka mari bapak-bapak, kalau malam hari ini kita maulid berjuang sampai jam 1 kita mampu. Coba yang bapak-bapaknya dalam satu hari pastikan bisa memenuhi rumah-rumah Allah. Apa subuh, apa maghrib, satu saja, jangan 5-5. Malu kita sama Rasulullah, jam 1 maulid. Tapi sholat 5 waktu, satu saja kita niatkan untuk ada di masjid atau di rumah Allah. Amin. Malu yang kedua, kalau hari ini kita cinta sama Rasul, maka tidak ada tempat yang paling Rasul cintai kecuali majlis ilmu. Apa kata Rasulullah? Majlis ilmu taman surga. Malu kalau kita maulid sampai jam 1, seminggu sekali kita nggak hadir di majlis ilmu. Malu sama Rasulullah. Karena bukan ini yang diminta sama Rasulullah. Lebih dari itu, warisan Rasulullah berupa Al-Quran dan hadis kita belum buka. Ribuan hadis Imam Bukhari belum kita baca. 6.660 ayat Al-Quran belum kita simak. Tapi umur makin dekat kepada kematian. In kanat illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahisimun. Banyak ayat Yasin yang menyangkut kita. Maka saya ajak kepada semua bahwa hari ini salah satu wujud Rasulullah hadir merestui maulid kita. Yuk kita mantesin diri. Selama ini kita merasa masjid, musola biasa-biasa saja. Tapi yakinkanlah masjid, musola itu rumahnya Rasulullah. Sampai kalau kita di Madinah itu ada kamar Nabi. Antara mimbar dan kamar Nabi, Nabi bilang inilah taman sorga. Begitu besok kiamat, sebidang tanah itu diangkat oleh Allah ke sorga. Maka siapa yang pernah sholat di Raudhah, dipastikan dia nanti masuk sorga. Amin. Makanya orang berantem tuh sholat di sini. Maka saya pengen pulang dari sini ada komitmen di hati kita. Ya Allah, saya maghrib nggak bisa, tapi saya isya juga lemah, tapi pasti bisa subuh. Ya Allah, saya nggak bisa subuh kalau masuk malam, tapi saya bisa johor. Jadi bapak-bapak khususnya satu saja coba belajar setiap hari sholatnya di musola masjid. Atau kalau sudah 5 waktu, alhamdulillah. Ini kan kita lagi menyimpulkan. Yang kedua, pastikan dalam 1 pekan kita hadir ke majelis ilmu.
Atau kalau tiap malam ke majelis ilmu, alhamdulillah. Pastikan. Dan yang terakhir untuk mencapai suatu pangkat terbaik, bapak-bapak, ibu-ibu nih, tolong nih, terakhir sekali. Kadang kita pengen mendapat suatu pengakuan. Ya, kita maksa bergaul jauh, kita maksa bersahabat jauh, padahal Rasulullah ngasih syarat sedikit. Khairukum li ahli, kata Nabi. Orang yang terbaik di antara kalian orang yang diakui sama keluarganya. Jadi buat bapak-bapak, pastikan istrinya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita menjadi suami terbaik. Dan buat ibu-ibu, nggak perlu banyak ngaji. Pastikan nanti di padang mahsyar suami kita menjadi saksi bahwa kita menjadi istri yang terbaik. Amin. Udah masuk surga. Nggak usah banyak-banyak. Kadang-kadang kita ngajinya banyak banget, tapi sama laki berantem aja, ada begitu ada. Kata lakinya, gue puyeng lu ngaji. Senin biru warnanya, Selasa warnanya merah, banyak seragam, duitnya minta sama gua. Bukan di sini, bukan. Begitupun bapak-bapak ngaji kemana-mana, tapi kalau istri kita tidak menyaksikan kebaikan kita, waduh. Makanya ini Ustaz Sarudin SK-nya udah habis nih. Mana sih nih Sarudin? Ya katanya SK-nya sampai jam 12, tapi nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang dimana Allah, 1:30 kita sudah punya kesimpulan 3. Yang pertama, kita bangkitkan rasa malu iman. Supaya iman kita sempurna, maka al-haya'u minal iman. Pengertian malu di sini adalah apakah kita nggak malu dengan Rasulullah? Beliau sudah membangun cintanya kepada kita dengan segala penderitaan, dan kita dibolehkan menyambut cintanya dengan segala kebaikan. Karena itu mari kita makmurkan rumah-rumah Allah, kita hadir di majlis-majlis yang merupakan majlis kecintaan Rasulullah. Dan yang terakhir, kita pastikan bahwa dalam rumah tangga kita saling menyaksikan di hadapan Allah tentang kebaikan-kebaikan kita. Oleh karena itu, yang suami tanyalah kepada istri, wahai istriku, apa yang engkau belum puas dengan sikapku sebagai suami? Dan seorang istri tanya sama suaminya, wahai suamiku, apa yang engkau belum puas dengan sikap-sikapku? Kalau ini kita bangun dari hal yang kecil kita menjadi baik, insya Allah lama-lama kebaikan yang besar diberikan kepada kita semua. Kita berdoa buat Majlis Ta'lim Nurul Hikmah ini, mudah-mudahan setelah maulid ini semakin bertambah berkah Majlis Ta'limnya, semakin banyak jamaahnya, semakin mudah mencerna pelajarannya, dan semakin barokah hidup-hidupnya. Dan buat semua yang hadir malam hari ini, Al-Fakir Saifullah Zindan, mohon maaf lahir batin, mohon doanya juga karena sedang belajar membangun pendidikan berbasis pesantren, di mana pesantren yang saya bangun ini akan menguatkan santri-santrinya kepada manajemen hati. Karena untuk pengetahuan sekarang mudah didapat, tapi untuk menata hati dan mencipta rasa ini perlu perjuangan yang panjang. Semoga kiranya kita saling doa bidoa, dan juga tidak lupa buat saudara kita yang kena musibah, ya, yang meninggal, yang luka-luka, ya, biar segera disembuhkan lukanya oleh Allah. Dan kita mohon ya Allah, cukup itu saja yang terjadi. Jangan ada lagi gempa-gempa susulan. Kita khawatir, kita takut kalau bumi menggeliat, hancurlah segala apa yang ada di pundaknya. Semoga dengan maulid ini akan mereda murka Allah bagi bangsa kita semua. Bimu'jizatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.